Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya mendapat WA yang kontrere, tetapi temanya sama. Temanya begini: ratusan mu'alaf pusing mikirin HTD. Ya, kalau sebelumnya kan ribuan pendeta pusing mikirin HTD. Sekarang temanya ratusan mu'alaf pusing mikirin HTD. Saudara-saudara, Anda tahu mu'alaf? Mu'alaf itu kan katanya ngakunya dari Kristen jadi pindah ke keyakinan lain, keyakinan sebelah ya. Ya, mereka pusing mikirin HTD. Ya, setidak-tidaknya ada beberapa hal ya. Pertama, para mu'alaf ini malu ya, atau malu ternyata terbongkar ya, oleh HTD. Mu'alaf ini tadinya Kristen kambing, nggak nyembah Yesus. Sekarang pun jadi mu'alaf juga tidak nyembah Yesus. Tidak ada yang berubah. Terbongkar bahwa mu'alaf itu nggak ada yang berubah. Dulu pun tidak nyembah Yesus, yang disembah Bapa, Anak, Roh Kudus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada yang dari penyembah patung, ada yang dari gereja Kristen kambing gitu ya. Yang jelas tidak menyembah Yesus sebagai Allah. Lalu dia katanya mu'alaf. Dibongkar sama pendeta HTD. Tahu nggak kalian itu para mu'alaf? Anda itu tidak ada yang berubah. Dulu pun tidak nyembah Yesus, Anda sebagai Kristen kambing tidak selamat. Sekarang pun Anda tetap tidak nyembah Yesus. Nggak ada yang berubah dari Anda. Ya, saya bangga jadi mu'alaf katanya. Apanya yang berubah selain jenggot, kupluk, sama tanda? Ya, makanya pusing para mu'alaf ini ya toh. Bener ini pendeta HTD itu membongkar mu'alaf. Ya, ayo saya tanya para mu'alaf, apa yang berubah dari Anda? Enggak ada. Dulu Anda di Kristen nyembah Yesus sebagai Allah apa enggak? Enggak, Pak. Kristen itu mutlak nyembah Yesus sebagai Allah. Dulu kami nyembah Maria, Pak. Ya. Terus nyembah patung Yesus. Haiya. Nyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Haiya. Jadi dulu pun Anda tidak nyembah Yesus. Lalu Anda, saya bangga jadi mu'alaf. Setelah jadi mu'alaf nyembah Yesus enggak? Enggak juga, Pak. Jadi apanya yang berubah? Ya, dulu pun Anda tidak selamat sebagai Kristen kambing, sekarang sebagai di luar Kristen. Ya, teayak bedana saruak wae gitu. Paling yang berubah jenggotnya, kupluknya, penampilannya. Ya, yang lainnya enggak berubah. Makanya para mu'alaf pusing mikirin HTD. Yang kedua, HTD ini pemberitaannya Alkitabiah Allah Esa. Lah, mu'alaf ini bingung. Kalau Allah Esa apa yang mau dilawan? Kalau Tritunggal itu sasaran empuk. Wah, para mu'alaf ini kalau debat sama Kristen kambing Tritunggal seru demen berjam-jam berhari-hari. Tapi kalau sama pendeta HTD Allah Esa tidak berani. Ya, apalagi dalam debat pendeta HTD tidak pernah nanya. Pak HTD, kenapa Anda nggak nanya? Apanya yang mau saya tanya? Allahnya beda, nabinya beda, surganya beda, kitabnya beda, ajarannya beda. Apa yang mau saya tanya? Silakan Anda tanya, tak jawab. Semua pertanyaan dijawab makjeleb. Ya, jadi Allah Esa nggak berkutik dia kalau sudah sama Allah Esa. Malah bisa menjungkir balikkan. Kami Allah Esa, Anda kan cuma tauhid. Ya toh. Wah, tauhid ketemu Allah Esa, ya langsung ketahuan. Oh, tauhid itu kayak gitu Allah Esa. Makanya nggak berani lagi para mu'alaf pusing. Pendeta HTD mau dilawan pakai apa? Nggak bisa dilawan. Ayat Alkitab semua. Ya. Yang ketiga, pendeta HTD itu menobatkan orang, banyak orang-orang dari mu'alaf balik lagi jadi Kristen maupun dari keyakinan di luar Kristen terima Yesus dibaptis tanpa pernah bersentuhan menginjil. Hanya lewat tayangan YouTube.
Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 168 orang per hari ini. Itu yang dari luar Kristen. Yang mu'alaf balik lagi, yang non-Kristen jadi Kristen minta dibaptis, 168 orang. Nggak pernah kenal. Ya, mereka jadi terheran-heran, para mu'alaf ini terheran-heran dan bingung. Mau ngajak debat, pendeta HTD nggak mau nanya. Giliran jawab pertanyaan, mak jelek. Langsung kick balik, langsung nungging, nyungsep, gitu. Nggak bisa apa-apa. Ya, 3 poin itu saja. Jadi saya ulang, yang pertama pendeta HTD itu membongkar bahwa mu'alaf itu ternyata tidak berubah. Dulu pun tidak nyembah Yesus, sekarang tidak nyembah Yesus. Apanya yang berubah? Saya bangga jadi mu'alaf, apanya yang kalian banggakan? Wong kalian nggak berubah. Ya. Yang kedua, karena pendeta HTD itu Allah Esa. Lah kalau Allah Esa nggak bisa dilawan, sok. Silahkan para mu'alaf debat dengan pendeta HTD. Kagak ada yang berani. Fakta loh, ya loh. Kita buka forum di mana-mana. Sok silahkan para mu'alaf debat dengan HTD. Tidak ada yang berani. Tapi mu'alaf suruh debat sama Kristen kambing yang Tritunggal. Berjam-jam, seru luar biasa. Sama Allah Esa pendeta HTD, kagak ada yang berani. Ya, ratusan mu'alaf pusing mikirin HTD. Yang ketiga, tanpa harus koar-koar menginjil secara frontal langsung ke orangnya, tapi hanya lewat tayangan YouTube, pemberitaannya benar Alkitabiah, tobat semua. Yang mu'alaf pada balik. Ini fakta, sudah 168 orang. Ya, contoh kasus saja deh. Contoh kasus begini. Ya, ini kita menyatakan kebenaran boleh ya. Allahu Akbar. Kami bangga jadi mu'alaf. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kok perlu dibela sih? Ya. Ya, kita membela agama, kita membela Allahu Akbar. Allah kok perlu dibela loh. Ayo. Lalu ditanya ke HTD, "Pak, kenapa Allahu Akbar kok perlu dibela?" Ya, sementara Allah itu kan tidak perlu dibela, maksud Allah perlu dibela. Lalu dijawab oleh HTD, 1 Korintus 8 ayat 5. Itu ada Allah A-nya huruf kecil. Itu perlu dibela. Beda dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Itu Yesus Kristus, Maha Kuasa, nggak butuh dibela. Jadi kita bisa jawab, ya toh, kenapa kok mereka Allahnya perlu dibela? Karena Allahnya A huruf kecil, Allah ciptaan. Allah ciptaan siapa Pak? Udah nggak usah dijawab, nanti lebih nyungsep lagi. Jadi saudara harus bisa bedain, yo. Allahu Akbar sama-sama Allahu Akbar. Orang Kristen juga teriak Allahu Akbar. Kristen Arab. Di Kristen Arab juga Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbarnya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, tidak butuh dibela. Ya, sementara di tempat lain ada Allahu Akbar, tapi membela Allahu Akbar, membela Allah Maha Besar. Ya, kok beda Pak? Lalu mereka tanya dong ke pendeta HTD. Gampang jawabannya, oh itu A huruf kecil, ada ayatnya. Nggak bisa marah, wong ada ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 5, itu tak jelasin tuh. Ada Allah huruf kecil, ada Allah huruf besar. Pusing mu'alaf ini mikirin HTD. Contoh lain. Pak Pendeta HTD, menurut Pak HTD, Nabi kami itu siapa? Ayo kalau Anda ditanya kayak gitu. Jawaban saya tegas. Ya, syarat Nabi itu, Efesus 4 ayat 11, harus dipilih Yesus. Sekarang tak tanya Pak, Nabimu dipilih Yesus nggak? Enggak Pak, ya mohon maaf. Yang disebut Nabi itu harus dipilih Yesus. Nabi yang dipilih Yesus dijamin selamat. Nabi Anda dipilih Yesus nggak? Enggak Pak, dijamin selamat enggak? Nah ini dia, mak jelep. Makanya para mu'alaf pusing mikirin HTD. Ada ratusan mu'alaf. Mau debat enggak berani. Ya, mau debat enggak berani ya. Sebab pendeta HTD enggak akan nanya, aneh ini. Ngajak debat tapi enggak mau nanya apanya yang mau saya tanya. Allahnya beda, nabinya beda. Ya, kitabnya beda, surganya beda, bisa tak jelasin semua. Anda nanya aja tak jelep. Langsung nyungsep. Ya, coba Anda tanya apa saja tentang Allah, tentang Nabi, tentang apa lagi? Tentang mujizat, tentang apa lagi? Ya, mujizat Yesus bisa berjalan di atas air, ada saksinya? Nggak ada. Yesus menyembuhkan orang buta siang,
Lah tempat Anda kalau bikin mujizat, oh malam-malam Pak, ada saksinya enggak? Enggak. Ayo, makanya mereka nggak akan berani nanya mujizat, ya toh. Ada satu tempat ibadah di Yerusalem ya, Aqsa, selesai dibangun tahun 705 Masehi. Udahlah, cuman gitu aja. Terus gimana Pak? Ya itu kan ada pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Saya membuat 121 pertanyaan yang mustahil dijawab oleh mu'alaf. Satu pertanyaan bernilai 100.000. Ada berapa Pak? 121. Kurang lebih berarti 12.100.000 kalau Anda bisa jawab semua pertanyaan. Ya. 121 pertanyaan yang mustahil bisa dijawab. Salah satunya tadi tentang Masjid Aqsa dibangun tahun 705, sementara itu peristiwa itu terjadi. Nah, itu dia. Belum nanti bicara Isa Al-Masih, belum nanti bicara Nabi Musa, belum nanti bicara Ishak apa Ismail gitu ya. Mustahil bisa dijawab. Para mu'alaf pusing mikirin HTD. Ratusan mu'alaf, kalau pendeta ribuan gitu. Pendeta ribuan mikirin HTD ya. Mu'alaf ratusan mu'alaf pusing mikirin HTD. Mau diajak debat ya toh, udah diukur dulu nih. Waduh, nggak mungkin nih kita debat sama HTD nih. Ya, bisa-bisa di-kick balik ini. HTD ini paham Alkitab ini. Ya. Ya kalau nggak berani sama HTD, sama ini dong, sama mahasiswa sekolah tinggal kitab tuh. Ciamik juga. Ada forumnya kan, kita lewat Zoom gitu. Coba aja Anda debat lewat Zoom tuh. Kita ada Zoom-nya ya. Saya nanti memonitor aja, yang debat itu mahasiswa aja. Tapi mahasiswa kan udah sama masternya ya. Mahasiswa saya itu sudah sama dengan saya. Pemahamannya sama. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Mu'alaf pusing mikirin pendeta